Anda kembali di Apa Kabar Indonesia Pagi. Pemirsa, seorang bocah laki-laki berusia 8 tahun ditemukan tewas tanpa menggunakan pakaian. Diduga bocah ini menjadi korban pembunuhan oleh seorang remaja berusia 16 tahun. Korban berinisial AR ini berstatus pelajar sekolah dasar warga Jalan Asam, Palu Barat itu sebelumnya dilaporkan hilang oleh kedua orang tuanya pada Selasa 31 Oktober 2023. Polisi yang melakukan pencarian mendapati bocah SD itu dibawa pelaku berinisial MFM usia 16 tahun. Keberadaan mereka terakhir kali tercatat di sekitar lorong 5 Jalan Asam 2. Polisi bersama orang tua korban dan orang tua remaja yang terakhir kali bersama korban kemudian menemukan jenazah korban dalam kondisi tidak berbusana. Oke, kita akan langsung update informasi terbaru bersama dengan rekan kami ada Abdi Mari. Abdi, kalau informasi terbaru ini alasan tewasnya atau penyebab tewasnya korban ini apa sebetulnya? Dan Bayu, dari hasil interogasi pihak kepolisian terhadap pelaku yang masih berusia 16 tahun menyebutkan bahwa kejadian yang menimpa bocah di wilayah Palu Barat ini disebabkan hanya masalah sepele, yaitu soal ketersinggungan pelaku terhadap korban ketika mengendarai sepeda ketika diajak untuk bermain-main. Saat itu korban dan juga pelaku terjatuh dari sepeda dan korban mengeluarkan kata-kata kasar terhadap pelaku dan akhirnya pelaku tersinggung kemudian melakukan penganiayaan. Dari keterangan yang didapatkan pihak kepolisian dari pelaku yang saat ini sudah ditahan di Polresta Palu menyebutkan bahwa aksi kekerasan itu dilakukan secara spontan karena ketersinggungan belaka. Korban terjatuh bersama sepeda kemudian ditindih menggunakan kaki dan dianiaya dengan mencekik di bagian leher serta melepaskan baju hingga tidak berbusana saat korban sudah dalam kondisi tidak bernyawa. Saat itu memang korban mengakui bahwa dia sempat melakukan aksi tidak senonoh, yaitu melakukan aksi tindakan kekerasan seksual terhadap korban, dan ini diakui hanya karena dia memang mengalami gangguan psikologi sehingga aksi ini dia lakukan tanpa ada perencanaan. Kita dan Bayu. Jadi permasalahan sepele, namun beberapa narasi menyebutkan soal kekerasan seksual. Sekali lagi boleh dikonfirmasi Abdi Mari mengenai soal kekerasan seksual ini? Visum yang dikeluarkan oleh pihak Rumah Sakit Bayangkara Polda Sulawesi Tengah memang sudah dikeluarkan sejak kemarin siang, dan dari hasil visum itu menyebutkan tidak ada sedikit pun tanda-tanda kekerasan seksual yang berada di tubuh korban. Apalagi disebutkan sebelumnya bahwa korban ditemukan dalam kondisi tidak berbusana, kemudian terdapat beberapa memar di bagian selangkangan, dan ini sudah dikonfirmasi oleh pihak kepolisian di Polresta Palu melalui Kasat Reskrim AKP Ferdinand Memberi kemarin menyebut bahwa hasil visum tidak menemukan ada sedikit pun tanda-tanda kekerasan seksual di bagian tubuh korban. Memang ditemukan ada bagian-bagian sisa kekerasan yang dialami oleh korban, misalnya ada memar di bagian tubuh lainnya serta ada patah di bagian gigi serta ada cairan yang keluar dari mulut yang diduga akibat hasil cekikan di bagian leher dan juga di beberapa bagian lainnya. Saat ini memang kepolisian baru akan memeriksa beberapa saksi yang melihat pertama kali menemukan korban bersama orang tua pelaku dan juga orang tua korban ketika melakukan pencarian di sekitar lokasi tempat kejadian perkara. Dari hasil olah TKP memang ditemukan beberapa bagian pakaian dari korban di sekitar lokasi dan pakaian termasuk pakaian dalam yang berada tidak jauh dari lokasi tempat kejadian. Belum ada konfirmasi pasti apa yang melatar belakangi pelaku melakukan aksi pelecehan tersebut. Namun dari keterangan pihak
keluarga dari pelaku bahwa pelaku sendiri mengalami ketidakstabilan emosional sehingga dia mudah tersinggung, dan juga dari keterangan pihak kepolisian, pelaku terhadap pihak kepolisian bahwa selama dia berada di salah satu pesantren di wilayah Poso memang dia kerap mengkonsumsi tontonan-tontonan dewasa dari teman-temannya sehingga itu mempengaruhi perilakunya sebagai seorang remaja. Bayu dan kita. Oke, Abdi, terima kasih banyak atas laporan Anda langsung. Kita tunggu nanti perkembangan penyidikan seperti apa. Terima kasih, selamat bertugas kembali.